Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Amelina Kamarasari dengan NIM 19103133200004. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai organisasi bisnis internasional. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai hal-hal mendasar mengenai sebuah organisasi. Yang pertama berkaitan dengan kerangka organisasi. Kerangka organisasi ini merupakan suatu struktur organisasi formal perusahaan yang bersifat secara menyeluruh, di mana pada umumnya dia terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain, seperti struktur organisasi, kemudian sistem pengendalian dan insentif, kemudian juga ada budaya organisasi, proses, dan juga orang-orang. Nah, berbagai komponen tersebut nantinya akan mempengaruhi bagaimana kinerja dari organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini merupakan suatu susunan komponen atau unit-unit kerja di dalam sebuah organisasi. Dan pada umumnya struktur organisasi ini dia dibagi menjadi 3 tingkatan dimensi, yaitu adalah diferensiasi vertikal, kemudian diferensiasi horizontal, dan mekanisme terintegrasi. Secara lebih terperinci, diferensiasi vertikal ini dia menunjukkan tingkatan hierarki atau kedalaman struktur pada sebuah hierarki di organisasi, di mana diferensiasi vertikal ini juga dia berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan di dalam diferensiasi vertikal inilah dikenal juga istilah sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sentralisasi itu sendiri berkaitan dengan pemusatan seluruh wewenang kepada tingkatan atas di dalam struktur organisasi, contohnya seperti pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian, untuk desentralisasi ini biasanya berkaitan dengan pendelegasian wewenang kepada individu atau subunit di organisasi. Selanjutnya untuk diferensiasi horizontal, di mana hal ini menunjukkan adanya suatu tingkat diferensiasi antara unit-unit di organisasi dan juga berkaitan dengan pembagian suatu organisasi menjadi subunit. Nah, dengan adanya diferensiasi horizontal ini pada umumnya akan menciptakan yang namanya spesialisasi dan juga departemenisasi. Untuk materi struktur perusahaan domestik, di sini perusahaan domestik itu sendiri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di satu negara saja dan biasanya menerapkan struktur organisasi yang cukup sederhana seperti struktur fungsional dan juga divisional. Kemudian untuk struktur area di seluruh dunia, di sini merupakan suatu struktur organisasi yang biasanya itu disesuaikan dengan lingkungan wilayah organisasi yang bersangkutan berada. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.